Halo Mangga Mania, balik lagi bareng Reko Mangga. Seperti minggu kemarin, kali ini gue mau bahas Blue Lock lagi. Tepatnya chapter terbaru yaitu chapter 122. Hal menarik apa yang terjadi di sini dan prediksi apa yang bisa kita ambil dari chapter ini? Langsung aja kita mulai. Hal menarik pertama di chapter ini adalah gimana komentator ngumumin kalau misal hasil pertandingan berakhir seri, nggak bakal ada yang namanya babak tambahan dan adu penalti. Nah, kalimat ini buat gue seakan jadi foreshadowing atau clue kalau besar kemungkinan pertandingan ini emang bakal berakhir imbang. Sebenarnya cukup masuk akal kalau hasilnya bakal imbang, terutama kalau kita ngelihat dua kemungkinan lain, entah itu Blue Lock menang atau Timnas U20 menang. Kedua hasil ini efeknya bakal drastis banget ke cerita. Misal Blue Lock menang dan pemain-pemainnya beneran ngegantiin semua pemain Timnas U20, gue nggak yakin kalau mereka bisa bersaing di level internasional. Apalagi mereka nggak punya back dan kiper murni. Terus misal Timnas U20 menang dan Blue Lock beneran dibubarin, satu-satunya development ke cerita ya tamat. Kecuali asosiasi bakal berubah pikiran dan tetap ngizinin program Blue Lock buat lanjut. Entah itu lewat desakan orang-orang yang nonton atau dari pemain Timnas U20 kayak Aiku dan Sae. Tapi sebenarnya ada satu faktor kuat yang memungkinkan Blue Lock buat bertahan meski mereka kalah atau imbang. Nah, gue bakal bahas faktor ini lebih lanjut di poin terakhir. Hal menarik kedua dari chapter ini adalah ditunjukinya keluarga para pemain. Ada orang tua Isagi, ibunya Bachira, terus ada ibu dan kakak cewek Chigiri, yang kecantikannya bikin para cowok terpesona. Dan yang gue senang adalah gimana mereka kelihatan suportif ngedukung anak-anaknya. Beda dari yang dibilang asosiasi di chapter 92. Di mana di situ mereka bilang kalau banyak orang tua peserta yang protes soal program Blue Lock ini. Hadirnya orang tua dan kerabat ini juga bakal nambah dimensi karakter buat para pemain-pemain kita dan bikin personality mereka terasa lebih grounded dan relatable buat pembaca. Bosan kan kalau kita keseringan lihat pemain-pemain ini nunjukin wajah-wajah galak pas tanding dan yang ada di pikiran mereka cuma main bola terus. Jadi buat gue ini momen yang wholesome dan emang dibutuhin banget di manga ini. Hal menarik ketiga terjadi di ruang ganti pemain Timnas U20, di mana saya akhirnya mutusin buat walk out dan menolak buat main di babak kedua. Keputusan ini diambil ya soalnya sebelum pertandingan saya dan Aiku pernah bikin semacam kesepakatan, di mana saya harus bersedia membawa Timnas U20 menang tanpa Shido. Tapi dengan catatan, kalau saya ngerasa pemain Timnas U20 nggak bisa main sesuai standar yang diinginkan, dia bakal keluar dari tim dan nggak lanjut main. Saya juga bilang alasannya buat ikut andil bagian di pertandingan ini adalah buat lihat secara langsung pemain-pemain dari Blue Lock. Dan hasilnya dia udah puas. Meski skill pemain-pemain Blue Lock masih perlu diasah, saya menilai sikap dan visi bermain mereka udah jauh lebih baik dibanding para pemain dari Timnas U20. Nah, di sini ada panel yang menurut gue menarik, yaitu ditunjukinya adegan dari pemain-pemain yang bisa dibilang berhasil mengesankan saya. Dari dribble Bachira, kecepatan Chigiri, intercept Nico, penyelamatan akrobatik Arius sampai tendangan volley Nagi. Nah, di sini juga ada panel yang nunjukin Rin, tapi anehnya yang ditampilin bukan tendangan trivelanya, melainkan selebrasinya. Apa ini artinya saya emang dari awal udah mengakui skill Rin dan lebih terkejut ke antusiasme yang dia tunjukin? Gue sih nggak mau analisis dan berteori kejauhan, tapi menurut gue emang ada maksud lain autor nampilin selebrasi Rin di sini. Dan mungkin bakal dijelasin saat cerita mangganya udah nyentuh masa lalu Sae dan Rin, sekaligus ngejelasin rivalitas mereka berdua. Nah, panel-panel ini menurut gue juga bisa jadi clue buat siapa yang bakal dapat spotlight di babak kedua nanti. Kemungkinannya ya antara Karasu, Yukimiya, Otoya, dan Isagi. Buat Karasu, Yukimiya, dan Otoya, babak kedua ini bisa nentuin peran mereka di cerita Blue Lock ke depan. Mereka ini kan di awal diperkenalkan sebagai bagian dari 6 pemain terbaik di Blue Lock. Jadi kalau mereka nggak bisa ngebuktiin diri di babak kedua dan malah ditarik keluar atau diganti oleh pemain lain, gue ngerasa kalau mereka nggak bakal dapet development lebih ke depan. Soalnya di bench juga ada beberapa pemain yang developmentnya lebih kuat ke cerita, kayak Reo dan Baro. Jadi prediksi gue, dua pemain ini atau salah satunya bakal masuk. Tapi semoga aja sih Karasu, Yukimiya, dan Otoya bakal dapet momen mereka. Terutama Karasu yang notabene pemain terbaik ketiga di Blue Lock. Nah, sekarang buat Isagi sendiri. Gak heran sih kalau saya nggak terkesan dengan permainannya di babak pertama, soalnya dia emang nggak banyak megang bola. Nah, ini berarti kemungkinan Isagi bakal ngamuk alias dapat momen keren di babak kedua kuat banget. Entah itu dengan ngalahin saya di duel 1 lawan 1 atau nyetak gol penting buat Blue Lock. Gue rasa keduanya bisa terjadi. Well, secara dia karakter utama kan. Sekarang kita kembali bahas situasi di ruang ganti Timnas U20.
Setelah terjadi perdebatan antara saya dan para pemain lain, Aiku yang sekarang sadar kalau tim yang dia bela saat ini masih lemah, akhirnya meyakinkan saya buat ikut kembali bermain di babak kedua, yaitu dengan mengizinkan Shido bermain. Tanpa pikir panjang, saya bersedia menerima tawaran Aiku dan bersiap buat main bareng si iblis pilihannya, Shido. Nah, di saat yang sama, di lorong stadion, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang, Burat Suta, ngamuk-ngamuk ke pelatih timnas U20. Dia bahkan maksa si pelatih ngelakuin segala hal buat ngalahin Blue Lock, salah satunya dengan mainin Shido. Nah, ini yang gue bilang tadi soal faktor yang bisa bikin asosiasi mertahanin Blue Lock. Dengan Shido main, mau nggak mau mereka mengakui filosofi yang digagas Ego. Apalagi kalau Shido main bagus dan beneran jadi pembeda buat timnas U20. Orang-orang pasti bakal mikir kalau program Blue Lock berhasil dan memaksa asosiasi buat ngelanjutin. Nah, dengan masuknya Shido ini, apakah tim Blue Lock bakal kalah? Sekarang langsung aja gue bahas prediksinya. Jadi dengan masuknya Shido, Nico kemungkinan besar bakal kewalahan. Terutama karena Shido ini tipikal pemain yang bergerak berdasarkan insting, dan pasti bakal susah banget buat dibaca bahkan oleh Nico sekalipun. Buat mengcounter Shido, Tokimitsu yang notabene punya fisik terkuat di Blue Lock bisa jadi pilihan solid. Masalahnya adalah si Sae sendiri. Di babak pertama, tim Blue Lock belum ada tanda-tanda bisa ngehentiin Sae. Bahkan Karasu yang biasanya ahli dalam hal marking nggak terlalu kelihatan ngawasin si Sae. Jadi entah gebrakan seperti apa yang bakal Sae tunjukin kalau main bareng Shido. Nah, disinilah menurut gue peran Isagi bakal kepake. Isagi ini kan ahli dalam mencium bau gol. Jadi bakal menarik kalau dia bisa seenggaknya jadi penghalang atau perusak buat kombinasi Sae dan Shido. Apalagi Isagi juga pernah lihat permainan Shido secara langsung. Gue yakin banget Isagi bisa meledak dan nunjukin permainan kayak waktu di seleksi terakhir. Terus ada juga Rin yang kemungkinan besar bakal ikut main lebih ngotot dengan hadirnya Shido yang secara nggak langsung dipilih oleh kakaknya sendiri. Nah, dengan asumsi-asumsi ini, prediksi gue adalah Shido bakal nggolin entah berapa dan bikin timnas U20 unggul. Terus di menit-menit akhir mungkin lewat kerjasama dengan Rin, Isagi bakal nggolin dan menyamakan kedudukan. Pertandingan pun berakhir seri. Buat prediksi lain, Baro kemungkinan bakal masuk buat gantiin Nagi yang udah dapat spotlight di babak pertama. Alasannya adalah karena Baro ini bakal lebih efektif buat ngelawan back-back tengah timnas U20 yang notabene punya fisik yang kuat. Pemain lain yang mungkin bakal masuk menurut gue Zantetsu. Dia ini bakal cocok banget buat gantiin antara Otoya dan Yukimiya yang di babak pertama kelihatan berhasil di-counter oleh back sayap timnas U20. Tapi moga sih bakal banyak surprise. Contohnya Lord Igaguri ini. Entah Ego punya rencana apa sampai mau masukin sosok ini ke daftar pemain cadangan. Sebenarnya masih banyak skenario-skenario lain, dan jujur apapun hasilnya, selama pertandingan dan disuguhin seru, gue bakal puas-puas aja. Jadi please surprise me Kaneshiro Sensei. Buat chapter minggu depan kemungkinan kita bakal beralih ke ruang ganti tim Blue Lock, dan kita bisa ngeliat strategi apa yang disiapin Ego buat babak kedua. Oke, jadi segini aja bahasan chapter 122 dan prediksi babak kedua dari Reko Manga. Like dan share kalau kalian suka, tulis di kolom komentar kalau kalian punya tambahan atau pendapat lain. Nantikan rekomendasi review dan pembahasan manga lain dari Reko Manga. Jangan lupa subscribe, selamat baca, dan sampai jumpa.